9, tanggal 10 kita puasa. Dan juga saya mengingatkan biasanya untuk diri saya pribadi juga biar lagi pulang dengan semuanya suami lagi cuma pilih suami. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in Allahumma wadin wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, saya ulangin lagi salam saya karena tadi salam saya disambut oleh petasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengatur acara yang sudah memberikan kesempatannya walaupun hari semakin beranjak malam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Lingkungan RT 01 RW 03, benar ya? Bapak Yusroni, yang juga sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Nurdin, Bapak Ustadz Haji Abdul Salam,
Dan juga yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, tokoh ulama, ibu-ibu ustazah, bapak-bapak guru lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda dan anak-anakku sekalian, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita sudah sama-sama dapat hadir, melangkahkan kaki kita masing-masing dari kediamannya menuju ke belakang kantor Kelurahan Pondok Jaya, tepatnya di lapangan bola. Kumpulnya kita ini mudah-mudahan saja kumpul yang membawa kebaikan, gitu ya. Ya, untuk itu mari sama-sama kita bersyukur jamaah yang dimuliakan Allah, karena orang-orang yang pandai bersyukur insya Allah nikmat Allah akan ditambah, ya. Dan kalau tidak pandai mensyukurinya, nikmatnya diganti dengan yang tidak menyenangkan. Kemudian salawat sering salam juga selalu kita mohon pada Allah agar tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengerjakan segala perintah-perintahnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kelak mendapat syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang kalam karena di sana nampaknya ibu-ibu sudah ngatur itu daun pisang, pelepah pisang, ya. Nanti akan menikmatin apa yang sudah diatur di sana nanti insya Allah semuanya. Maka dari itu, supaya konsentrasinya tidak kemana-mana, saya tidak lama-lama ya. Di minggu-minggu ini ada dua momen yang begitu penting. Ya, momen yang pertama adalah kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara kita Indonesia yang ke-75. Betul. Kemudian yang malam ini diadakan di tempat ini adalah malam tahun baru Hijriah. Ya, 1442. Betul. Berarti 1441 sudah berlalu tadi pas mau maghrib habis. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu semuanya tadi begitu habis asar baca doa akhir tahun. Baca ora tuh? Hah? Ora. Lah. Lah kan begitu anjurannya. Habis asar baca doa akhir tahun. Begitu habis maghrib baca doa awal tahun. Pertanyaannya, akhir tahun dibaca apa enggak? Awal tahunnya dibaca apa enggak? Bagus. Anak soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini ide yang sangat cemerlang ini. Tadi kita dengar Bapak pejabatnya ngomong begitu. Baru kali ini ada acara semacam kayak begini, betul? Ini ide baik. Kata Rasul dalam sabdanya yang diterjemahkan dalam bahasa Pondok Jaya, orang yang menciptakan ide baik, ide baiknya itu diikutin orang sebanyak ini, maka kebaikannya sebanyak orang yang ngikutin. Kata Rasul begitu tuh dalam bahasa sekitarnya. Jadi ide baik diikutin sama orang banyak, maka kebaikannya itu sebanyak orang yang ngikutin. Alhamdulillah. Tahun baru Hijriah 1442 Hijriah ini sudah kita awali dengan kegiatan yang positif semacam kayak gini. Kalau bisa bicara positif, ada negatifnya. Betul. Loh, sekarang kan lagi tahu deh itu pasti semuanya. Mudah-mudahan positif. Mudah-mudahan negatif. Kan gitu ya? Kalau positif urusannya jadi berabe. Nah gitu ya? Paham itu ya? Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah,
Tadi di Al-Quran, coba buka HP-nya. Yang bawa HP, HP-nya diganti dulu, jangan cerita yang lain. Quran yang tadi saya baca di Muqaddimah, ada yang bawa HP? Ibu-ibu ada yang bawa HP? Coba ketik surat yang keempat. Surat apa yang keempat? Surat yang keempat surat apa? An-Nisa. Ayatnya ayat cepet. Ayat yang berapa? Ketik surat keempat, ketik lagi ayat yang ke-100. Gampang itu nyarinya. Surat An-Nisa ayat yang ke-100. Buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur. Benar gak itu tadi? Di surat An-Nisa ayat 100. Betul. Karena kita lagi ngomongin hijrah, karena ini tahun baru hijrah, maka ini ayat kayaknya jadi mudah-mudahan sinkron. Wa may yuhajir. Ada di situ. Barang siapa? Barang siapa? Barang siapa yang berhijrah. Ya. Hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Terjemahannya begitu kira-kira, jemaah? Ada di situ? Ada ya? Kalau yang buka HP-nya pasti ada tuh. Barang siapa yang berhijrah, hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas di bumi ini. Wasa'ah, dan rezekinya banyak. Begitu tuh kira-kira terjemahannya ya. Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, betul begitu? Hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Summa yudrikul maut. Kematian dia dapati, benar begitu ya? Kematian dia dapati sebelum sampai ke tempat yang dia tuju, maka pahalanya itu sudah tetap di sisi Allah Subhanahu. Bang, benar nggak bang begitu terjemahannya bang? Benar ya? Bu, benar nggak terjemahannya begitu? Alhamdulillah kita berangkat hijrah dari rumahnya masing-masing kemari. Ini namanya hijrah juga kan? Kita lagi ngomongin hijrah, tahun baru hijriyah, gitu kan? Udah pada keluar dari rumahnya masing-masing, alhamdulillah sampai di sini kematian dia nggak dapetin. Itu dikatakan di situ kematian dia dapetin sebelum dia sampai ke tempat yang dituju, maka pahalanya itu udah tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata ayat begitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 100. Halo? Halo? Assalamualaikum. Wa kana Allahu ghafurur. Allah Maha Pengampun. Betul? Dan juga Maha Penyayang. Kalau pengen dapat ampunan dari Allah, kalau juga pengen dapat kasih sayang dari Allah, maka berhijrahlah. Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Karena dalam hadis ada tuh orang yang hijrah karena sesuatulah yang dia dapetin. Orang yang hijrah karena wanita juga yang dia dapetin. Dia hijrah karena hartanya juga yang dia dapetin. Begitu keterangannya dalam hadis yang diterjemahkannya dalam bahasa kitanya begitu. Maka mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah, di tahun baru ini kita hijrah kita karena Allah dan Rasulnya. Kematian kita dapetin sebelum ke tempat yang dituju itu sampai, pahalanya itu udah tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun lagi juga Maha Penyayang. Kenapa di sini dikatakan wa kana Allahu ghafurur rahima?
biasanya kalau orang minta ampun orang yang punya masalah. Halo? Makanya kalau bermasalah mohon ampun. Tuh ayatnya, wa kana Allahu ghafurur. Nah, makanya bersegeralah mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan janji Allah itu tidak ada yang pernah meleset. Allah janjinya nggak pernah itu nggak ditepati. Yang mengingkari janji adalah kita sebagai hambanya. Halo? Kepanjangan barangkali ya? Kepanjangan ya? Ono udah diaturin? Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, jadi kayak gitu. Makanya yuk mulai hari ini ya, karena tadi kita ngomongin hijrah. Kalau tahun baru miladiah tadi kata Bapak RT mulainya ntar jam 12 malam teng. Betul? Miladiah. Tapi kalau hijriah mulainya tadi habis maghrib. Berarti saat ini kita udah ada di tanggal 1 hijriah. Tadi kata Pak RT banyak keistimewaan di bulan Muharram ini. Betul memang. Ada lebaran anak yatim. Iya. Ada tuh. Ada yang macam-macam dah pokoknya di bulan Muharram ini. Nah, maka dari itu yuk kita hijrah dari ogah ke mau, dari males-malesan ke rajin. Itu kan namanya hijrah kan? Nanti dia kata Quran tadi akan dapat tempat hijrah di bumi ini luas, bumi Allah ini luas dan rezekinya sa'ah. Tadi kan ada kata wasa'ah. Ya, jadi rezekinya banyak. Mudah-mudahan karena kita hijrahkan Allah dan Rasulnya, rezeki kita nanti banyak. Bukan banyak doang, barokah. Pengen rezeki barokah? Pengen usaha kita barokah? Kata Rasul dalam sabdanya juga ada. Ya, akhir zaman umatku, ya. Nih hadisnya. Akhir zaman umatku menjauhin para ulama dan fuqaha. Ulama sama fuqaha itu dijauhin. Enggak mau dia bersama-sama itu. Akhirnya, jamaah yang dimuliakan Allah, kata Rasul, orang-orang yang menjauhin ulama dan ahli fikih, maka dia akan mendapat 3 bala. Berapa? 3 bala. Bala itu bencana. Ya. Mana yang ketiga bencana itu? Orang yang menjauhi ulama dan fuqaha, yang pertama adalah setiap usahanya tidak membawa keberkahan. Apa? Yang pertama, usahanya itu tidak membawa, usahanya sungsang ama sumbel. Sungsang sumbel usaha itu. Tapi kata Rasul dalam sabdanya itu usahanya tidak membawa keberkahan. Kenapa? Karena dia menjauhin ulama. Nah, makanya setelah malam ini nih, yuk kita deketin ulama kita yang ada, yang deket-deket aja dah. Nggak usah yang jauh-jauh, yang deket-deket aja. Nih ada guru kita di sini, gitu kan? Jangan jauhin itu dia. Kalau pengen rezekinya atau usahanya itu berkah. Halo? Yang kedua, kalau kita menjauhin para ulama dan ahli fikih atau fuqaha, akan diturunkan pemimpin yang zolim. Halo? Apa? Akan diturunkan pemimpin yang zolim, yang orang kenal sama orang kecil, ngurusin yang gede-gede doang. Mohon maaf, survei membuktikan demikian. Iya, dah singkat aja. Yang ketiga, orang yang menjauhi ulama dan fuqaha, yang ketiga kata Rasul dalam sabdanya adalah mati tidak membawa iman. Mati tidak membawa, loh, mati orang membawa iman. Coba apa yang diharapkan kalau mati ini enggak membawa iman? Kata Abu Bakar Siddiq, orang yang meninggal dunia tidak membawa iman,
Ibaratnya dia itu mengarungin lautan, tidak ada kendaraan. Lautan tidak ada kendaraannya. Kalau kendaraan laut apa itu? Ada kapal feri, ada kapal yang kecilan dari feri, ada rakit, ada banana boat. Banana boat ya? Banana boat. Ya, minimal atau paling tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, kedobongan mesti ada. Ya toh? Kalau begitu kan ada yang kita tunggangin. Ya mudah-mudahan nyampe ke seberang sana. Insya kayak gitu. Nah, yuk. Lewat peringatan tahun baru Hijriah yang dikemas oleh kelompok ataupun warga RT 01 RW 03 ini, mudah-mudahan ini ditiru atau diteladani oleh RT-RT yang lainnya. Insya. Wah, maka tadi saya katakan di awal, ini ide yang sangat bagus, ide yang baik. Tadi saya katakan, ide yang baik diikutin orang banyak, maka kebaikannya ya sebanyak orang yang ikutin. Mudah-mudahan semuanya nih, ya, dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah mau pada berhijrah. Ya, dah mulai hari ini. Ya, hijrahnya gampang. Yang gampang aja lah, yang kecil-kecil aja. Kalau dengar suara azan dilantunkan, buru-buru. Ya. Kalau ada suara azan, jangan ada aktivitas lain. Diam, dengerin. Halo. Efeknya ya, kalau azan kita masih ngomong baik, kita masih cerita baik, nanti sakaratul mautnya lidahnya keluh. Apa itu keluh? Kaku. Tidak ada keterangannya tuh. Kalau lagi azan dengerin, makanya jangan ada kegiatan yang lain. Kalau muadzinnya bilang hayya 'alas shalah, la haula wala. Kalau hayya 'alal falah, la haula wala. As-shalatu khairum minan naum. Bagaimana jawabnya? Sodaqta wa barorta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Bukan ngikutin as-shalatu khairum minan naum, mana panjang banget. As-shalatu khairum minan naum, malah tidur dia. Dah, hijrah yuk. Kalau dengar azan, dah aktivitas lain diem, minimal diem ya. Minimal diem dengerin itu lantunan azan. Kalau pengen lidahnya nanti dalam sakaratul maut tidak keluh. Halo? Halo? Makanya kalau lantunan azan lagi dikumandangkan oleh muadzin atau Bilal, dengerin ya. Samperin. Ya, samperin. Nah, kita lagi ngomongin hijrah, mudah-mudahan mulai hari ini nih ya, dengar itu segera kita bergegaslah Anda menuju tempat lantunan azan supaya nanti lidah kita dalam sakaratul maut tidak keluh ya. Karena kalau lidahnya keluh nggak bisa mengucapkan la ilaha ill, apalagi lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah saja itu udah keren banget. Dakhalal jannah, masuk surga orang yang dalam sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Nampaknya udah nggak kondusif lagi nih, kayaknya udah nih. Udah. Kayaknya itu ya udah seliweran ya. Jadi kayak gitu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu yuk kita niat, kita nawa itu dari sekarang ya, mumpung harinya atau tanggalnya masih tanggal pertama, kita berazam dalam diri kita, mulai hari ini ataupun kesempatan ini aku akan berubah, mau hijrah dari malas. Tadi saya katakan dari malas ke rajin, dari ogah-ogahan jadi semangat. Begitu. Menuju kemana? Menuju ke tempat yang baik, ke tempat ibadah.
Yang belum mau datang ke taklim, yuk hijrah. Kita datengin majelis taklim, kan gitu. Yang belum rajin ataupun masih bolong-bolong sholat 5 waktunya, sekarang dirapetin. Itu kalau kemarin masih belang-belang, pamannya sekarang mah jangan dibelang-belangin lagi. Gitu, kayak begitu. Hijrah, hijrah, yuk kita hijrah. Hijrah dari ngomong yang tidak baik, kita ganti, kita hijrah dengan ucapan yang baik. Ucapan yang menyenangkan orang lain. Kan begitu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ada lagi nanti setelah ini, yaitu Pak Ustaz Abdul Salam. Mana dia? Mana? Ah, ya. Nanti beliau akan menerusin acara ini, ya. Jadi kita dikit-dikit, ya. Mudah-mudahan jadi bukit. Nah, untuk itu dari saya mengajak diri saya dan juga jamaah, yuk kita hijrah semua. Kita hijrah dari yang tidak baik ke tempat yang baik, ya. Dari nggak mau nanti jadi mau, juga hijrah itu namanya. Itu tadi ayatnya udah jelas di surat Al-Nisa ayat yang ke, udah gampang ngikutinnya tuh. Surat yang keempat ayat yang ke-100 mengenai hijrah. Itu jaminannya Allah begitu, dapat ampunan dan kasih sayang ujungnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, sedianya pengen berpanjang kalam, namun masih ada yang kita harapkan lagi nanti. Dari saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang baik walaupun sedikit, semata datang dari Allah, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak sinkron, nggak nyambung, mohon maaf tidak mampu saya untuk menyampaikannya. Akhirnya sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.